Ras. 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 Kamu mau kemana sih? Kamu tuh kenapa sih? Harus banget ya kalau ada mobil sport di jalanan kamu ajak balapan. Ya iyalah Ras. Itu gunanya pakai mobil sport di Jakarta. Kalau bukan buat balap-balapan buat ngapain coba? Kamu mau nyantai, mau pelan-pelan? Ya udah naik angkot aja sana sekalian ngetem. Oke, bener statement kamu. Mendingan aku naik angkot sekalian. Aku mau lebih tenang. Apa sih? Ras, sungguh. Kamu tuh kenapa sih? Ya udah kamu tenang aja, kamu tuh aman sama aku. Aku tuh punya SIM kok. Dan SIM aku tuh asli, nggak nembak. Aku ikut tes ujian SIM itu waktu itu. Harusnya tuh kamu bangga tau nggak? Punya pacar juga nyetir kayak aku. Oh ya? Iyalah. Pacar? Kita pacaran? Ya gitu deh. Kita berdua kan saling sayang. Ya anggap aja pacaran. Apa sih artinya pacaran? Ya gitulah pacaran. Masa nggak tahu? Ya kayak kita gini pacaran. Habibmu, apa ya artinya orang pacaran? Namanya pacaran itu ketika dua orang sepakat untuk saling menjalin hubungan dengan serius. Kamu dengar kan? Harus dari dua belah pihak yang sepakat, oke? Nggak bisa cuma dari salah satu. Ya udah gampang. Ras. Jangan bilang kalau Vino mau nembak sekarang. Please, ini bukan momen yang tepat, Vin. Ras. Kamu mau kan? Ah udahlah, ini tuh bukan momen yang tepat. Lagian gak romantis banget sih. Aku mau nembak kamu di pinggir jalan kayak gini. Lagian juga Leon sama Dara kan udah nungguin. Yaudah kita berangkat. Gak usah sok-sok ngambek adegan kayak begini. Enggak, aku nggak mau. Masih air kepala batu. Enggak, aku nggak mau kalau kamu masih kebut-kebutan kayak gitu. Ya udah, aku gak kebut-kebutan. Kamu percaya dong sama aku. Ayo. Enggak, aku nggak percaya sama kamu. Ayo udah ikut aja. Lepasin. Apalagi sih tuh anak. Mas Vino. Vin. Turun lo sekarang. Lo ngapain nyamperin gue kesini, ha? Lo gak terima lo kalah. Turun lo sekarang. Kalau emang lo laki lo hadapin gue. Jangan kayak pengecut lo dalam mobil. Vin. Apaan sih, Ras? Nggak tahu, bisa jadi emang mau lewat sini. Gak lah, kamu coba pikir deh, Ras. Sekarang dia ngapain coba nyamperin kesini, ha? Pasti karena dia gak terima kalau dia kalah. Lo cepetan turun sekarang. Vin, stop, Vin. Lawan gue kalau emang lo laki. Vin. Vino, Apaan sih, Ras? seandainya dia mau nantangin kamu atau apapun, lebih baik kita pergi, kita menghindar dari masalah yang kayak gini. Nggak, Ras, nggak bisa. Anak kayak gini harus dikasih pelajaran. Mau dia apa coba? Lo pikir gue takut sama lo? Lo turun sekarang, hadapin gue. Ya udah, kalau emang kamu mau ribut sama orang ini, lebih baik aku pergi. Laras. Laras Ayu Ningtyas. Apa? Aku harus tunggu di sini, ngeliatin kamu berantem sama orang. Revan? Laras Adijaya. Ya iya, Revan. Van. Van siapa? Apa kamu bilang? Ras. Kamu manggil dia apa barusan? Aku gak nyebut siapa-siapa Ras. kok. Barusan kamu sebut dia siapa? Sorry. Gue gak mau nyeribut sama lo ya. Tapi cara lo sama Laras itu salah. Ini tuh bukan urusan lo. Jadi lo diam. Lo gak usah ikut campur. Ras, sekarang kamu jawab. Kamu kenal sama dia? Vin, aku bisa jelasin tapi jangan di sini ya. Lo kenal sama dia? Vin, ayo kita mendingan pergi aja, oke? Jawab! Aduh, Vino, aku nggak mau bohong. Tapi situasi ini bikin aku takut. Nanti kamu malah bikin keributan lagi di sini. Kenapa lo diam aja? Jawab. Jawab! Kenapa lo liat-liatan? Lo kenal sama pacar gue? Iya?
Vino, aku bakal jelasin tapi nggak di sini, oke? Enggak. Kamu udah terlalu sering nyebut nama dia. Sekarang aku harus tahu. Dia ini siapa, Ras? Apa kamu kenal sama dia? Tolong kamu jujur sama aku. Siapa dia, Ras? Kamu kenal sama dia? Dia temen SMA gua. Lu bisa diem gak sih? Gue bilang gue gak ngomong sama lo. Barusan lu nanya sama gua, ya kan? Itu kan tadi. Oke, Vin. Dia emang teman SMA aku, oke? Udah itu doang. Selebihnya aku jelasin sama kamu nanti, oke? Kita pergi ya sekarang, ayo. Ras, gak bisa. Aku harus tahu semuanya sekarang. Tolong kamu jujur sama aku. Siapa dia ini? Aku udah ngomong semuanya sama kamu, Vin. Dengerin Laras. Dia tuh cewek yang paling rasional. Gue juga heran. Kenapa Laras mau jadi cewek lo? Apa lo bilang? Vin. Udah, apa lo bilang? Vin, stop! Jangan bilang sama gue. Jangan gue sekarang. Lepasin gue, Vin. Stop, Vin. Ras, kamu tuh mikir apa sih? Kamu ngapain malah belain dia? Aku tuh bukan yang ngebelain dia. Aku mencegah kamu ngelakuin hal yang gak baik buat kamu. Ras, jelas-jelas anak ini udah ngatain pacar kamu. Dan kamu malah diam aja. Kamu tuh gak mikir ya? Dia udah menghina aku, Ras. Aku denger, Vin. Aku denger. Makanya aku bilang aku akan jelasin sama kamu. Ya udah kamu jelasin sama aku. Cuma macam apaan lo, ha? Mau dibela sama cewek? Iya. Revan, udah. Vin, udah please, Vin. Vin, udah, Vin. Ingat, harus kasih pelajaran, Noah. Awas, Vin. Udah. Sila, Mas. Ribut sama gue sekarang. Mas, lihat Laras, Mas. Ribut sama gue. Mas. Ras, maafin. Aku nggak sengaja, Ras. Kamu tuh kenapa sih? Nggak bisa ya? Selesain masalah nggak usah pakai emosi. Ras, aku tuh kayak gini karena aku cemburu. Kamu berulang-ulang kali nyebut nama dia. Ya aku nggak tahu siapa dia. Kamu nggak pernah mau ngasih tahu ke aku siapa dia. Emang kamu pikir aku nggak cemburu, Ras? Aku tuh cemburu, Ras. Aku sayang sama kamu. Aku tahu, Vin. Aku tahu. Aku udah dengar. Terus kenapa kamu nggak pernah ngasih tahu dia ke aku? Udah, dia. Apa kamu masih sayang sama dia? Vin, stop. Kasih tahu ke aku sekarang. Kalau kamu mau denger aku, lebih baik aku nggak usah ketemu sama kamu lagi. Ikut aku sekarang atau nggak usah samperin aku lagi. Kalaupun iya, itu akan Laras. Udah puas lo? Udah puas? Lihat baik-baik. Lo masukin ini di otak lo. Mas, urusan kita belum selesai. Masuk. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Dasar cowok fake, nyebelin, songong. Awas aja ya, sampai aku ketemu dia lagi aku hajar mukanya. Revan namanya. Bodoh amat, fake, nyebelin, songong, mantan pacar kamu. Aku udah bilang kita tuh nggak pacaran, kita cuma deket. Bodoh amat, sama aja tau gak sih? Udah ya, sampai aku ketemu dia lagi, aku hajar muka dia. Itu udah keterlaluan tau gak? Kamu juga, kamu malah diem aja bukannya belain aku. Dia udah ngata-ngatain aku. Aku harus ngapain, ha? Aku harus ngelakuin apa supaya aku bisa belain kamu? Gimana caranya supaya kamu nggak jadi berantem sama dia? Ah udahlah, bodoh amat, udah terlambat. Udah gak ada lagi yang bisa kamu lakuin. Sekarang, yang cuman bisa bikin aku tenang, itu kalau aku ngeliat dia, terus aku hajar muka dia. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Saya senang sekali Pak. Iya sama-sama Pak. Besok tapi jangan pesen nasi uduk Pak, di sini nggak ada. Oh jatuh Pak. Aduh, pesan minum doang nih, nggak jajan-jajan nih. Tapi ya, alhamdulillah. Kalau restoran ramai terus kayak begini nih, bisa-bisa juga gaji gue bertambah. Udah gitu omsetnya bakal naik. Bisa ganti motor. Udah gitu
Ini dari bawah-bawahnya bawa handuk kenek ini urusannya. Ini sejak kapan restoran berubah jadi terminal ya? Ini bawa apa nih? Gak bisa nih. Lu nih, pasti nih lu nih. Ya bos. Lu angkat tangan lu dua-duanya. Buat apa bos? Lu nanya mulu kayak orang masyarakat. Iya deh bos. Diem lu, diem. Kagak. Basah sih, tapi nggak bau. Udah turunin lagi. Ya siap bos. Terus kalau lu nggak bau, siapa yang bau ya tadi? Ya. Tamu bos, tamu bos. Tamu yang mana? Tamu yang itu bos. Tuh. Bawa kan bos? Buset dah, tuh nenek sihir ngapain kemari? Ayo. Ya bos, saya bos. Saya bos, emang yang gue colek siapa ya? Pintu, lu. Ada apa bos? Nyebelin banget sih. Kenapa nasib baik gak pernah berpihak sama gue? Kurang apa sih gue? Cantik udah, populer udah, anak orang kaya lagi. Tapi kenapa itu semua gak bisa bikin gue ngerasa bahagia? Gue punya tugas buat lu. Tugas apa bos? Lu layanin tuh tamu ya. Ya, siap bos. Paham gak lu? Paham gak? Paham bos. Lu kan gitu. Lu nggak ngerti. Paham bos, paham bos. Tapi lu hati-hati. Tamu yang ini suka garot orang. Lu digarot rabies 7 turunan. Yang bener aja jangan bercanda mulu bang. Masa sampai rabies kayak gitu bang? Iya masa iya rabies? Ya kagak. Cuman hati-hati aja lu. Galak orangnya. Sampai aku takut tuh gua selalu sosok ini. Udah soalnya cepet layan gua sering kaki. Oke bos. Silakan mbak, mau langsung order? Ini kenapa gue jadi takut? Lagian tuh di Bianca ngapain lagi kemari ya? Hidup gue udah tenang kerja di sini. Gue yakin nih, nggak lama lagi dia bakal bikin rusuh nih. Gue jadi takut gini ya, takut nggak semprot. Tapi ya gue ngapain juga takut ya? Kan dia bukan bos gue lagi. Bos gue tuh Burani Adijaya. Pemilik restoran Fierce. Ya kan? Gue harusnya takut sama dia. Ya, gue harus takut sama dia. Kesel. Kenapa sih? Selalu ambil kebahagiaan gue. Gue gak pernah bahagia. Gue gak pernah dapetin apa yang gue mau. Ini orang kenapa sih? Ini gue rasa nih lewat kuburan nih orang nih pulang tadi ya. Sampai sambet gini nih. Sambet apaan tahu nih bocah. Gue sebel banget deh. Kenapa sih si Laras selalu ngambil semua kebahagiaan gue? Gue gak pernah bisa apa yang jadi gue pengen mau. Aduh, baru kerja bentar aja udah ada yang beginian nih. Repot banget urusannya. Cuman lama nih gua. Bos, gimana ini bos tuh? Ya udah lu lain aja nggak apa-apa. Takut bos. Oh, aku takut tuh. Kayaknya lagi stres kali orangnya bu. Hah? Lagi emang nih ya, di saat kayak gini nih, gue butuh si Lola nih, karyawan dablek tuh. Dia doang nih yang berani ngadepin tuh orang. Takut juga penyu lain takutnya bisa terganggu bos. Gimana dong? Ini gue juga lagi mikir, gue aurin keripik kepala lu nih. Gue lagi mikir. Tenang aja sih. Gue takut banget, gue takut banget. Elah, lu ngapain sih meluk gue? Ntar gue hamil lagi peluk lu. Ih, jangan. Aduh, ini kayaknya urusannya Bianca ribet banget, yuk. Salah-salah dikit gue bisa kena nih. Takut ya gue. Aku tuh gak suka ya kalau kamu tuh cemburu dengan hal yang gak jelas. Gak jelas gimana sih? Udah jelas lah aku cemburu. Emang perlu? Aku jelasin lagi ke kamu kenapa aku cemburu. Ya udahlah, capek berdebat sama kamu. Masih banyak hal yang harus aku urusin yang lebih penting. Urusan apa sih? Kamu ada masalah? Ya udah apaan biar aku yang bantu. Nggak perlu. Nggak semua masalah aku dan urusan aku harus kamu tahu. Dan kamu juga nggak perlu selalu bantu kok. Karena aku sama kamu
kita nggak selalu bisa sama-sama. Dan selama aku masih bisa nyelesain masalah aku sendiri, kamu nggak perlu ikut campur. Ras. Laras. Ras. Justru kalau kamu cerita aku bisa bantuin kamu, Ras. Kamu gak perlu ngadepin masalah kamu sendiri. Ras. Vin, udah Vin. Jangan bikin semuanya makin kacau. Ya Vin, biar tenang dulu lah. Tapi maksud dia apa coba, Yon? Kalau kita nggak bisa selamanya bersama-sama, maksud dia apa coba? Kalau menurut saya sih Mas Vino dan Mbak Laras tuh butuh ruang. Percaya sama saya kali ini, Mas. Ya Vin, benar kata Bimo. Give her space. Dia udah ngungkapin perasaannya kan. Laras benar-benar sudah membuat kepala saya pusing. Gak berhenti-berhentinya dia membuat masalah dengan keluarga saya. Tapi hari ini saya cukup senang. Karena saya sudah membuat dia khawatir dengan merebut cek yang ada di dia. Jadi sekarang dia benar-benar tidak punya uang. Iyalah Bu, uang segitu kan gede banget untuk anak sekelas Laras. Sekarang dia pasti bingung sama stres banget deh Bu. Itu dia. Sekarang Laras pasti dalam masalah besar. Karena dia tidak akan bisa membeli apa-apa. Dan dia akan berpenampilan buruk di depan klien kita. Kalau hal itu kayaknya enggak deh Bu. Maksud kamu gimana? Berani sekali kamu nantang saya. Dan kamu mau bela Laras. Maaf Bu, bukan begitu maksud saya. Jadi gimana? Soalnya Bu, kalau untuk hal itu bisa ditanggung sama Tuan Vino. Waktu itu kan pernah kita lihat Tuan Vino sama Laras belanja di butik, ya kan Bu? Soalnya Bu, si Laras itu sedikit licik, banyak matrenya. Kalau begitu, blok semua ATM Vino. Blok semua kartu kredit Vino. Dan telepon semua langganan butik. Dan beritahu mereka, tidak ada satupun transaksi kecuali seizin saya. Paham kamu? Baik Bu, siap laksanakan. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aduh, ini mah gue udah 30 menit kali nunggu di sini. Si Mami juga nggak keluar-keluar lagi. Kalau gue masuk ada si Mami kan gue bisa diamukin sama Mami. Malah mobil gue parkir jauh banget lagi. Sudah siap Bu? Iya, ke kantor polisi ya Pak. Ya, mari Bu. Ayo. Yes, kira pergi juga. Ya ampun. Aduh gimana nih sih? Ini asisten saya kok nge-print foto-fotonya Bianca jelek banget. Gimana polisi bisa ngenalin? Kalaupun ketemu juga nggak bakalan bisa kenal, nggak bakalan bisa ngeh. Pak, balik lagi dong ke rumah Pak. Ini saya mesti ngambil foto-foto Bianca yang baru Pak. Baik Bu. Bianca pasti nyimpan fotonya di kamar nih. Bu apaan ya? Kan saya tadi udah mandi deh. Bukan saya deh. Yaudah deh.
my god. Ini bau apa sih? Mbak. Mbak. Mbak, sini deh. Cepat. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Kamu nyium bau aneh nggak sih? Ini apa sih? Ini sebenarnya bau apa? Kamu udah bersihin belum? Kamu udah pel belum ruangan ini? Iya, Bu. Udah, Bu. Saya juga bingung. Bau apaannya, Bu? Kok aneh sih? Kayaknya sih dari atas deh. Makin tajam itu baunya. Ya udah. Kamu ulang dipel lagi ya. Sampai bersih wangi. Oke? Baik, Bu. Ras, alhamdulillah kamu datang. Gimana, nak? Kita udah bisa bayar uang kontrakan, ya kan? Bu Siti ngelarang kita masuk ke rumahnya kalau uang kontrakannya belum lunas sampai dikunci itu. Kamu kenapa? Maafin Laras ya. Kok maaf sih, Ras? Ras, ayah nggak marah. Enggak, ayah nggak marah. Nggak marah karena kamu telat. Ayah ngerti. Nggak usah dipikirin. Uangnya udah nggak ada ya. Kamu apa ya nggak tahu? Uang itu kamu dirampok, Laras. Kamu baik-baik aja kan? Ya udah. Sekarang kita ke kantor polisi. Kita lapor sama polisi. Kejadian tadi di mana? Enggak ya. Uang itu bukan dirampok. Tapi uang itu diambil. Diambil lagi sama Bu Rani. Astagfirullahaladzim, Bu Rani lagi? Iya ya, karena Bu Rani bilang kalau itu masih haknya dia buat bayar utang ke ayah. Enggak. Ini keterlaluan, Laras. Ini udah keterlaluan. Uang yang dirampas dari kamu itu kan uang kamu. Uang usaha kamu. Kamu udah kerja keras supaya jadi putri kampus. Gak adil gini. Kalau Bu Rani tetap mau urusan soal masalah utang sama ayah, harusnya ayah yang dipenjara. Gak kayak gini. Gak nyusahin kamu. Enggak. Ayah ngomong apaan sih? Ya, bagi Laras, hadiah putri kampus itu nggak penting. Ayah nggak masuk penjara dan ayah tetap bersama Laras, di samping Laras terus, itu yang paling penting ya. Laras dengerin ayah. Sama-sama terus, tapi kalau cuma ngebebanin kamu buat apa, Laras? Kayak gini, Laras. Sampai kapan sih tuh Bu Rani mau nyangkut pautin kamu terus kayak gini? Ayah, tolong ayah tenang dulu ya. Masalah hadiah putri kampus itu Laras bener-bener ikhlas ya. Mungkin Allah ada jalan lain buat kita. Tapi Laras mohon sama ayah, tolong jangan bilang sama siapa-siapa dulu ya. Karena Laras nggak mau masalah ini makin ribet. Vino tahu soal ini. Justru itu ya. Laras cuma nggak mau hubungan Vino sama ibunya sendiri jadi berantakan lagi cuma gara-gara ini. Laras, enggak. Ini udah keterlaluan, Laras. Yaudah ya, kita mendingan sekarang sama-sama pikirin jalan keluarnya. Yang paling penting kita beres-beresin dulu aja barang di sini karena kan nggak enak juga sama Bu Siti. Ya udah. Maafin ayah kalau ayah terlalu keras ya. Yaudah, yuk. Tangkap barang-barangnya. Ya, tunggu deh. Apa lagi? Bentar. Kayaknya Laras dapet ini deh. Bentar. Itu Laras sempet baca. Nah, bener kan ya? Lihat deh. Laras dapat free fasilitas universitas, penggunaan atau pemakaian mes mahasiswa selama menjabat sebagai putri kampus. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita berarti bisa coba
tinggal di asrama dulu ya. Yaudah sekarang kita beresin barang. Ayo, Mbak, itu kamu bayar. Oke. Judul laporan derita Laras dan Pak Samsul. Yes. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Alhamdulillah ya. Di saat tadi kita udah ngerasa kayak nggak ada jalan keluar lagi, Allah malah kasih jalan lain. Iya, Ras. Maafin ayah ya, ayah. Ayah tadi emosi, Ras. Makasih ya, Nak. Kamu udah ingetin ayah lagi bahwa Allah adalah penolong yang selalu tepat pada waktunya. Kita harus selalu percaya itu, Ras. Yang penting ya, sekarang kita udah di tempat tinggal sementara di asrama. Ya, lumayan lah. Loh, ayah kenapa kok malah sedih gitu? Ras, ayah udah tua, Ras. Ayah nggak bisa terus ada di sisi kamu. Yang ayah mimpiin tuh kamu hidup bahagia, Nak. Laras ngerti ya. Ras, ayah minta tolong jangan sampai keluarga Adijaya masuk dan merusak kehidupan kamu. Ya Allah, seandainya ayah mampu, ayah mau cepet selesaiin urusannya sama Bu Rani, biar dia nggak ganggu terus kehidupan kamu. Saya khawatir sama masa depan kamu kalau di sekeliling kamu masih ada Vino, masih ada Bu Rani. Ayah cemas, Nak. Ayah nggak mau kita terus hidup kayak gini. Ya, tolong, Ras. Hindari keluarga Adijaya. Itu permintaan ayah. Maafin Laras ya. Laras ngerti perasaan ayah. Tapi Laras juga nggak bisa janjiin yang ayah minta. Laras cuma bisa berharap ini semua cepat berlalu dan ayah akan baik-baik aja bersama Laras. Kamu nggak apa-apa, maaf ya kalau ayah keras. Enggak kok ya, nggak apa-apa. Ini Laras cuma lagi nggak apa-apa kok. Ya udahlah ya, kita angkot itu udah datang. Kita masuk aja yuk. Yuk. Akhirnya, aduh, kasur, aduh, adem banget, kasur, aduh, enak banget, empuk, adem lagi. Bau apa sih ini? Kenapa baunya sampai di sini? Oke, fokus Bi.
ambil beberapa baju, make up, aksesoris. Sekarang gue harus mandi. Kalau misalkan Mami tahu gue ada di sini, bisa diomelin gue gara-gara nggak jadi putri kampus. Oke. Bi, Mami, Bianca, Mami. kamu kemana aja sih sayang? Tunggu, Bi. Kamu kok bau banget sih? Jadi tadi yang bau di bawah tangga itu bau kamu? Bau, Bi. Ih, iya Mi. Bianca baru nyadar Bianca sebau ini. Ih, Kamu tuh kemana aja sih, Bi, dari kemarin? Mami itu khawatir banget mikirin kamu. Bi takut pulang nih. Bianca takut dimarahin sama Mami. Gara-gara Bianca nggak menang putri kampus. Oke. Terus itu berarti kamu boleh kabur? Dan Mami ini di sini mikirin kamu, khawatir sama kamu, Bianca. Kamu tahu nggak? Kamu itu udah ngecewain Mami. Kamu kalah di kontes Ratu Cantik kampus itu. Oke. Terus sekarang kamu bikin masalah lagi dengan kamu nggak pulang dari kemarin. Bi, sekarang lihat. Coba kamu lihat diri kamu sendiri, sayang. Kamu lihat diri kamu tuh memang pantas apa enggak sih menang? Tampilan kamu kayak begini. Ya wajar aja kalau kamu nggak menang, Bi. Ya udah. Sekarang Mami nggak mau tahu. Kamu mandi, bersih-bersih, wangi. Pokoknya Mami mau anak Mami seperti dulu lagi, cantik, wangi. Abis itu Mami tunggu kamu mau makan malam. Oke? Iya, Mi. Ya udah, yuk. Pak, emang bener Pak, saya nggak bisa bawa ayah saya. Iya, Mbak. Peraturannya memang begitu. Asrama ini adalah fasilitas yang bisa dipakai mahasiswa beasiswa full atau pemenang putri kampus yang mendapatkan beasiswa full. Tapi tidak bisa membawa orang tuanya atau kerabatnya buat tinggal di sini. Saya minta pengecualian deh Pak. Satu malam ini aja. Maaf, tidak bisa, Mbak. Lagi pula asrama ini adalah asrama khusus wanita. Aneh dan tidak pada tempatnya kalau saya mengizinkan orang tua Mbak untuk masuk di sini. Tapi Pak, Mbak pengen saya dipecat? Maaf, Mbak. Masih banyak yang harus saya urus. Mbak silakan pikir-pikir dulu. Terserah Mbak, mau tetap masuk sendiri, apa mau pergi sama orang tua Mbak? ya udah Pak. Makasih sekali lagi ya. Ya, kita ngomongin di luar aja ya. Ayo. Permisi. Permisi. Saya bawa yang ini. Ini. Aduh, siapa sih? Nggak lihat apa lagi ribet kayak gini. Taruh aja situ dulu, Nak. Nggak apa-apa ya. Loh. Mas. Ya. Loh, ya. Kok orangnya pergi sih ya? Udah, gak apa-apa. Kamu aja yang masuk aja. Ya, nanti ya pikirin sendiri deh. Nggak bisa gitu dong ya. Tadinya kan Laras pikir kalau orang yang masih di sini bisa Laras bujuk, kasih pengertian. Jadi Terus gimana, Yas? Kamu mau mereka dipecat? Mereka nggak salah, mereka cuma jalanin peraturan. ya udah deh. Kalau gitu kita mendingan cari jalan keluar lain aja deh ya. Wah, bener deh.
mau angkat? Ya, kasihan juga sih ya. Udah dari tadi dia nelpon. Terserah kamu lah. Tapi kalau buat ayah, udah Ras, udah cukup kamu berhubungan sama Vino sama Bu Rani. Laras, Bu Rani marah kayak gini sampai rampas uang kamu itu kan gara-gara Vino. Ayah tahu ini niat baik dari Vino, tapi apa dia tahu akibatnya? Ini semua kan gara-gara Vino bayarin utangnya Pak Agung tanpa setahu Bu Rani. Udah Laras, udah cukup, nggak usah berhubungan lagi sama Vino. Ayo. Ya kali nggak diangkat-angkat juga. Emang dasar kepala batu. Emang dia masalah apaan sih? Emang seberat itu apa masalahnya? Palingan juga masalah-masa lalu, udah lagi berduaan sama Revan. Bim! Ya mas. Iya mas Vino. Bim, sekarang lo cepet cari tahu Laras lagi di mana, Bim. Lo selidikin, dia lagi sama siapa, dia lagi di mana, dia lagi ngapain. Gue tuh nggak bisa, Bim, digantung dan ketidakjelasan kayak gini. Lo tau gak sih, Bim? Telepon gue nggak diangkat, di-reject mulu dari tadi. Maaf mas, bukannya Mas Vino udah mengiyakan kepada Mbak Laras, memberikan Mbak Laras waktu untuk sementara ini, Mas. Lah emang iya, tapi udah kan, Bim? Gue udah ngasih waktu 1,5 jam, Bim. Tapi apa coba? Masa gue nunggu lagi? Ya enggak lah. Ngasih waktu itu ya nggak begitu juga sih, Mas. Tapi... enggak lah, Bim. Bodo amat. Gue udah ngikutin cara lo ya, Bim. Tapi hasilnya apa coba? Malah jadi kayak gini kan? Sekarang enggak. Sekarang gue ikutin cara gue. Jadi sekarang cepat, lo cari Laras di mana? Baik, Mas. Baik. Ya udah buruan, Bim. Ingat, Bim, sampai ketemu. Baik, Mas. Dasar kepala batu sama Revan. Permisi Bu Rani. Selamat malam Bu. Saya sudah melaksanakan semua perintah Ibu. Saya sudah memblokir semua kartu kredit Tuan Vino. Dan saya juga sudah cek dan recheck semua butik langganan Tuan Vino. Dan ternyata aman Bu. Tuan Vino dan Laras tidak ada di sana. Bagus. Annabella laporan soal Mas Vino dan Mbak Laras ke Bu Rani. Karena dedikasi saya yang begitu besar terhadap keluarga Adijaya, maka... Cukup, Annabella. To the point, please. Maaf Bu, jadi begini Bu, Laras dan ayahnya sudah keluar dari kontrakan. Dan mereka sekarang terancam menjadi homeless, alias tunawisma, alias gelandangan, alias tidur beralaskan koran. Annabella. Maaf Bu Rani, tapi memang intinya seperti itu. Tadi saya melihat Laras dan ayahnya berada di jalanan Bu. Mereka terlihat bingung. Dan saya pikir mereka akan mencari warung nasi untuk membeli makanan, Bu. Karena saya perhatiin, sejak tadi mereka belum menyentuh makanan, Bu. Karena menurut saya, Bu, seorang tunawisma sekalipun perutnya harus diisi, Bu. Kalau itu saya nggak peduli. Ya, Bu, maaf sekali lagi, Bu. Ya udah, kalau gitu lanjutkan pengawasan kamu terhadap Vino. Dan laporkan kepada saya tiap jam. Paham? Baik, Bu. Terus kamu ngapain masih ada di sini, Annabella? Ngapain ya, Bu? Oh iya, Bu, saya ingat. Charger tab saya ketinggalan di sini. Tab saya mati, jadi saya nggak bisa kerja, Bu. Terserah kamu deh, Annabella. Yang penting kamu tetap awasi Vino. Dan jangan sampai Vino membantu Laras lagi. Siap, Bu, laksanakan. Segera. Charger, lupa, aduh. Astaga, kasihan banget Mbak Laras dan ayahnya. Mereka harus diusir dari kontrakan. Ya, kayaknya ayah tunggu sini dulu aja ya. Ya, Laras coba cari Mbak Lastri dulu ya.
Ayah mendingan tunggu di sini aja. Enggak. Ayah ikut kamu aja deh. Udah nggak apa-apa kok. Biar nanti sekalian Laras beliin makanan juga buat kita. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Laras taruh barang sini ya. Ya, taruh sini aja ya. Bentar ya. Iya, iya, nak. Mbak Laras. Mbak Lastrinya mana ya, Mbak? Mbak Lastri udah tutup dari tadi sore. Katanya mau ke Bogor ada kondangan. Oh gitu, terus pulangnya kira-kira jam berapa ya? Ya nggak tahu ya, Bogor kan jauh Neng. Mungkin aja mereka nginep di sana. Ya juga ya. Ya udah deh, makasih ya Mbak. Ya. Kalau Mbak Lastri sama Pak Ujang beneran nginep di Bogor, gimana sama gue dan Ayah ya? Gue nggak mungkin ninggalin Ayah begitu aja. Sementara gue tidur di mes sendirian. Gimana, Yes? Bang Ujang sama Mbak Lastrinya lagi ke Bogor ya. Jadi lagi nggak bisa bantu kita deh. Waduh. Terus malam ini kamu tidur di mana? Res, ya udah malam ini kamu tidur di mes aja. Ya, Ayah gampang. Enggak Ayah, Laras nggak mau lah. Masa iya Laras tidur di sini enak-enak, sedangkan Ayah nggak tahu di mana. Udah, Ras, kamu nggak usah mikirin Ayah lah. Gampang kok Ayah bisa tidur di jalanan. Enggak ya. Seandainya kita harus tidur di jalanan pun, Laras lebih milih tidur berdua sama Ayah daripada ngebiarin Ayah tidur sendirian. Yaudah ya, mendingan sekarang kita beli makan dulu aja yuk. Ya Allah, kasihan Laras. Kalau awalnya saya tidak berurusan dengan keluarga Hadijaya, ini semua nggak akan pernah terjadi. Yaudah ya. Belum makan kita ya. Saya harus segera cari tahu Laras dan ayahnya sebelum Mas Vino tahu kalau mereka diusir dari kontrakannya. Jadi, Mbak Laras sama Ayah sekarang ada di kampus. Sebaiknya saya bantu mereka cari tempat tinggal. Wah, gawat nih. Mas Vino nggak boleh tahu kalau Mbak Laras dan ayahnya lagi terlunta-lunta di luar sana. Kalau dia tahu, dia pasti ngotot pengen bantu Mbak Laras. Urusannya bisa makin panjang. Bim. Bim. Nggak jadi deh, Bim. Lo nggak usah selidikin soal Laras. Tapi sekarang, lo mendingan cari tahu soal cowok yang namanya Revan nggak jelas itu. Baik, Mas. Ya? Jadi udah clear ya, Bim? Lo nggak usah nyari Laras. Mendingan sekarang lo cari si Revan itu. Biar gue yang cari Laras ke kontrakannya. Baik, Mas. Oke, Bim. Bim. Ya, Mas. Ini Laras sama Pak Samsul ngapain bawa barang-barang sebanyak ini? Apa jangan-jangan mereka diusir dari kontrakan? Sebenarnya seperti itu sih, Mas. Mereka diusir dari kontrakannya dan Mbak Laras dan Pak Samsul itu ada di kampus sekarang. Mereka kesulitan tempat tinggal, Mas. Bim. Dan lo kenapa diem aja, Bim?
Lo gak ngasih tahu gue soal ini? Oh, maafkan saya, Mas. Sebenarnya saya juga ingin membantu Mbak Laras dengan memberitahu Mas Vino. Tapi kalau saya beritahu Mas Vino, yang ada Mas Vino akan dimarahin saya. Bim, lo harusnya jangan banyak mikir. Kalau emang ini soal Laras, lo langsung kasih tahu ke gue. Yaudah Bim, sekarang lo cepet anterin gue ke Laras. Baik, Mas. Iya, bisnis kecil-kecilan. Enggak, bukan bisnis yang besar. Ya, betul. Jadi besok ya, kamu bisa cairkan ya. Alhamdulillah. Ternyata masukan darah benar-benar dianggap sama papa. Oke. Leon, sini. Iya, Pak. Tadi Papa sudah meyakinkan pihak finance untuk bisa mencairkan sisa dana perusahaan. Sekarang Papa kasih tugas kamu untuk mengelola bisnis yang diusulkan oleh Dara. Papa kasih tugas itu ke Leon? Kenapa? Kamu keberatan? Enggak, Pak, tapi ya... Ya udah, kalau gitu Papa akan berikan kepada Dara. Nggak usah. Leon aja. Tapi kamu harus bisa laporan sama Papa setiap minggunya. Supaya Papa bisa kontrol. Oke? Pasti, Pak. Oh ya, satu lagi. Kamu boleh ajak Dara untuk membantu kamu dalam mengelola bisnis ini. Dan Bapak yakin dia bisa. Ya, boleh banget, Pak. Kalau itu Papa nggak usah nanya lagi. Gua nggak tahu gua harus senang atau enggak. Tapi yang jelas gue lega kalau memang ini semua bisa bantu ngebalikin finansial Papa. Laras masih di kampus nggak ya, Bim? Kalau menurut saya sih, Mas, saya yakin sekali kalau Mbak Laras itu masih ada di sekitar kampus ini, Mas. Yaudah, Bim. Pokoknya kalau di dekat kampus, gua pelan-pelan ya, Bim. Gua nggak mau skip ngeliat Laras. Baik, Mas. Kalau Mas Vino ketemu dengan Mbak Laras, lambat laun Mas Vino pasti tahu kalau uang hadiah Mbak Laras sudah diambil kembali oleh Bu Rani. Mas Vino pasti marah besar sama mamanya. Mas Vino bisa ribut sama Bu Rani. Ya, Iya. nih Laras sudah beliin makan makanya. Boleh ya. Sendoknya. Bim, stop, Bim. Stop. Itu mereka. Mas, Ras. Vino? Laras. Bener ya? Ras. Kamu ngapain di sini, Ras? Kamu kenapa di pinggir jalan kayak gini? Kamu sama Pak Samsu, kenapa kalian gak dikontrakan? Terus kenapa semua barang-barang kamu ada di sini? Aku sama ayah diusir dari kontrakan. Kok bisa? Ya udah, mendingan sekarang gini aja, Ras. Mendingan kamu sama Pak Samsul ikut sama aku, ya? Kamu tinggal aja di rumah aku. Kamu boleh pilih rumah aku yang manapun yang kamu mau, Ras. Mau yang di Bintaro, yang di Pejaten, terserah, Ras. Semua buat kamu, ya. Aku nggak mau lihat kamu di pinggir jalan kayak gini, Ras. Navino, sebaiknya Navino pergi dari sini. Dan tolong jangan temui Laras lagi. Tapi kenapa, Pak? Saya kan di sini mau bantuin Pak Samsul sama Laras. Kalau Navino mau bantu kami, tolong jauhi Laras. Itu sudah cukup membantu kami untuk keluar dari masalah ini. Jangan sampai ayah nyinggung soal Bu Rani.
yang udah rampas cek yang gue dapet dari hasil pemenang putri kampus. Nak Vino, saya melakukan semua itu demi kebaikan anak saya.